Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga sehat selalu, amin. Setiap kali saya upload video, saya selalu baca komentar bapak-bapak, ibu-ibu ya. Silakan komentar sesuka hati bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, kali ini kita akan melihat sebuah video ya, yang mana di sini Habib Wahyu Al-Dabrus memberikan tanggapan terbaru ya untuk Wali Songo ini ya, untuk para habaib juga ya. Mohon disimak ya nanti. Dan juga ada Ustadz Abdul Somad ya, berguru kepada Habib Taufik Assegaf. Masya Allah ya, segitu tingginya ilmu Ustadz Abdul Somad berguru ke Ustadz ke Habib Taufik ya. Mohon disimak sampai akhir. Oke, nggak berlama-lama, kita langsung saja ke videonya ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi Ibrahim Asmoro Kondi ini bangsa berdarah 4, yaitu Arab dan Persia dan Mongol dan Uzbekistan. Jadi darah Timur Tengahnya 50%, non Timur Tengahnya Asia itu 50%. Kemudian Ibrahim Asmoro Kondi ini menikah dengan anak atau keturunan dari Jaya Siwa Warman ketiga, yang mana perempuan ini berdarah Campa dan berdarah Jawa. Jadi Ibrahim Asmoro Kondi itu menikah dengan keturunannya Jaya Sima Warman yang mempunyai darah Campa dan Jawa, menghasilkan keturunan yaitu Sunan Ngampel atau Raden Rahmat. Jadi Sunan Ngampel itu darah Timur Tengahnya menjadi 40% dan 60% berdarah Asia. Asia yang dimaksud adalah Uzbek, Mongol, Campa, dan Jawa. Jadi 60% itu darahnya bangsa itu dan 40% darah Timur Tengah, yaitu Arab dan Persia. Jadi terus kemudian Raden Rahmat kemudian Sunan Ngampel ini menikah dengan orang Jawa, putri Jawa, menghasilkan anak yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Oleh karena itu Sunan Bonang dan Sunan Derajat mengambil barokah majelis ilmu, mendapatkan sanad, mendapatkan ijazah, mendapatkan tersambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An ausila ila qarabati Rasulillah, menyambung hubungan silaturahim dengan zuriat keturunan Rasulullah, ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada menyambung hubungan dengan keluargaku sendiri, kata Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, yang dituliskan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyamih, meninggal tahun 256 Hijrah. Begitulah pentingnya ulama sebesar Imam As-Subki, sebesar Imam An-Nawawi, sehebat Imam Asy-Syafi'i masih mau merendahkan hatinya di hadapan para masyayikh, ulama-ulama besar. Lalu kita belum ada apa-apanya, hanya butiran debu. Walaupun bisa nulis kitab, ternyata setelah diteliti orang cuman copy paste dari website Wahabi. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya sudah melihat saya tidak lebih panjang dari Habib Muhammad bin Anis. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai Allah. Jazakumullah khairal jaza. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi daripada segala penyakit, daripada segala ain lamah, mata jahat, daripada segala orang-orang yang hasud. Ada di sini Habib Muhammad Anis bin Syahab, putra Habib Anis bin Syahab Lawang, ya, abah beliau
adalah orang yang alim dan pejuang ya agama luar biasa, telaten, ke gunung-gunung, ke tempat-tempat pelosok-pelosok begitu ya. Ada juga di sampingnya Ustadz Lukman dari Pontianak. Ini Ustadz Lukman, Masya Allah, tabarakallah, bisa mengkoordinir, membantu orang-orang duafa, anak-anak yatim setiap bulannya 1000 ton. Setiap bulannya 1000 ton. Nah, jadi, dan ini sudah bertahun-tahun ya. Orangnya nggak banyak bicara tapi amalnya nyata, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Yang di samping si kiri udah nggak asing lagi, Ustadz Abdus Somad ya. Kalau kepingin tahu Ustadz Abdus Somad yang di TV ya ini. Senang apa nggak senang nih kita sekarang ini? Alhamdulillah, harus sabar ya. Harus sabar Bu, harus sabar. Kelihatan nggak di TV Ustadz Abdul Somad? Mudah-mudahan insya Allah kedatangan mereka bukan yang terakhir, berkali-kali insya Allah menghadiri majelis. Untuk menyingkat waktu, kita minta mereka berbicara satu persatu. Kita mulai daripada Habib Muhammad Anis untuk berbicara. Di mana letak ketenangan itu? Letak ketenangan itu huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Bagaimana cara mendatangkan ketenangan itu? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Di manakah letak zikrullah itu? Idza ra'aitum idza marartum biriyadil jannah farta'un. Kalau kamu lewat di taman surga, ikutlah makan minum di sana, di taman surga itu. Kata sahabat Nabi, taman surga itu kan di akhirat ya Rasulullah. Kata Nabi, ada di dunia. Di mana itu? Majalis zikr. Majalis zikir, majlis yang ketika kita sedang berada di situ, kita mengingat Allah. Uzkurullah, ingatlah Allah. Kalau belum mampu mengingat Allah, duduklah kamu bersama orang. Ketika kamu melihat dia, kamu mengingat Allah. Begitu banyak makanan, ada satu makanan yang kita pilih, itulah yang paling kita suka. Begitu juga dengan apa yang paling menenangkan hati saya, maka yang tahu itu cuma saya. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak tahu siapa dirinya, apa yang paling menenangkan hatinya. Apa yang paling menenangkan hati Ustadz Abdul Somad? Yang paling menenangkan hati saya adalah ketika saya duduk dengan para habaib zuriat Rasulullah SAW, dengan para asatiz di majelis ilmu. Makanya 4 kali Jumat dalam 1 bulan itu ada 1 Jumat yang sengaja Al-Fakir kosongkan untuk mendengarkan khutbah, karena mendengarkan khutbah itu nikmat. Biasanya pakai masker, pakai tutup kepala, topi, supaya pengurus masjid nggak ngelihat.
Karena kalau dia ngelihat nanti dia bilang, alhamdulillah hari ini khotib kita Ustadz Abdul Somad, kita nggak jadi. Termasuk subuh ini Al-Fakir datang untuk mendapatkan ketenangan hati, duduk. Yang dibaca adalah kalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan duduk bersama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kecintaan ini membuat kita turunnya rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, melainkan karena rahmat Allah. Rahmat Allah itulah yang membuat kita berkumpul bersama. Mudah-mudahan Al-Fakir walaupun datang ke majelis Sayyidi Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf hanya setahun sekali, mudah-mudahan diakui sebagai tilmiz murid beliau. Kira-kira adik-adik setuju nak? Dari bunyinya seperti nggak setuju. Di hadapan Al-Fakir ada kitab Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Salihin. Kitab Riyadhus Salihin ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Imam Nawawi datang dari Damaskus, Suriah ke Mesir, mau berziarah ke makam Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang berada di Fustat, Kairo, Mesir, meninggal 204 Hijrah. Belum sampai ke makam Imam Syafi'i, baru melihat kubahnya, dia berhenti dan kembali, karena dia tidak mampu untuk mendekat ke makam Imam Syafi'i karena cinta yang begitu dahsyat, yang besar. Lalu kemudian Imam Nawawi tidak sampai ke makam Imam Syafi'i, cukup dari jauh beliau berdoa, habis itu beliau pulang ke Damaskus. Rupanya berita kedatangan Imam Nawawi itu didengar oleh Imam As-Subki, imam besar dalam mazhab Syafi'i di Mesir. Imam As-Subki mencari Imam Nawawi di makam Imam Syafi'i, kata mereka Imam Nawawi sudah pulang. Lalu Imam As-Subki datang ke Damaskus, sampai di Damaskus di Darul Hadis Al-Ashrafiyah, tempat beliau mengajar hadis. Sampai di sana kata mereka Imam Nawawi sudah pulang ke kampungnya di Nawa. Lalu kemudian Imam As-Subki mengejar ke kampung Imam Nawawi di Nawa. Sampai di Nawa, rupanya Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Jadi sebelum meninggal, seperti Sayyidina Maulana Muhammad SAW, sebelum meninggal beliau berziarah dulu ke Baqi, maka itu juga yang dilakukan oleh Sayyidina Imam Nawawi. Beliau datang ke makam Imam Syafi'i. Karena tidak puas hati tidak bertemu dengan Imam Nawawi, Imam As-Subki kembali ke Darul Hadis Al-Ashrafiyah mencari di mana tempat Imam Nawawi mengajarkan hadis. Lalu mereka menunjukkan, inilah tempat dia duduk. Lalu kemudian Imam As-Subki meletakkan pipinya di bekas telapak kaki Imam An-Nawawi. Karena setelah orangnya tidak ada, bekas telapak kakinya pun dapat mengobati kerinduan. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi beberapa video yang mana yang pertama ada Habib Wahyu Al-Gedabrus ya. Beliau menyatakan bahwa darah dari terutama dari Wali Songo ya, tadi ada Sunan Ampel ya, yaitu ya punya anak Sunan Bonang dan Sunan Derajat ya, yaitu darahnya ya enggak 100% ya Timur Tengah semua. Jadi ada Timur Tengah, ada Mongolia, ada Jawa, ada ya campur lah. Jadi ya seperti itu ya. Tadi Habib Wahyu Al-Gedabrus menyatakan ya seperti itu, ada campuran ya intinya. Begitupun para habaib ya, maaf,
Begitupun para habib ya, bapak-bapak ibu-ibu. Jadi nggak 100% ya dari Timur Tengah, mungkin ada campuran juga ya. Oke, tadi juga ada Ustadz Abdul Samad ya, yang mana beliau berguru kepada Habib Taufik dengan merendahkan diri, dengan tawadu ya, yang mana beliau sekelas Ustadz Abdul Samad ya berguru kepada Habib Taufik ya. Kita tahu sendiri Ustadz Abdul Samad ilmunya begitu luas ya, Masya Allah ya, masih mau berguru kepada Habib Taufik. Jadi bapak-bapak ibu-ibu bisa menilai sendiri gimana. Oke bapak-bapak ibu-ibu, semoga bapak-bapak ibu-ibu sehat selalu, Ustadz Abdul Samad sehat selalu, Habib Taufik sehat selalu, Pak Wahyu Al-Gedabus juga sehat selalu, amin. Oke bapak-bapak ibu, sampai berjumpa di next video. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.